Assalamualaikum Mbak Anissa, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Us, selamat siang juga Bu Us. Terima kasih loh ya, sudah mau memenuhi panggilan saya siang ini. Saya mau ngobrol dengan Bu Anissa Nah, nggak lama lah, sekitar 15 menit ke depan bisa? bisa Bu Us, bisa banget Bu Us. Ya, terima kasih Bu Anissa. Apa nih yang menjadi beban Bu Anissa sekarang? Beban saya saat ini sebenarnya saya pengen sih ngobrolin sama Bu Us. Jadi saya Mm-mm. ini punya problem di kelas Bu Us. Ketika saat mengajar di kelas, anak-anak saya perhatikan akhir-akhir ini dia kurang fokus Bu Us. Apalagi saat saya menjelaskan materi tentang pelajaran matematika Bu Us. Oh, jadi Bu Anissa sekarang fokus memikirkan minat siswa yang mulai menurun gitu Bu ya, ketika Iya, pelajarannya Bu Anissa, iya. khususnya pelajaran matematika yang Ibu Anissa ajarkan. Iya, betul. Jadi saya ini Bu Us merasa anak-anak ini kok sepertinya tambah tidak semangat, tidak fokus. Sepertinya anak-anak ini membuat sebuah kesalahan seperti berbicara di kelas dan itu tidak saya inginkan di dalam kelas saya seperti itu Bu Us. Ya, kita cuma punya waktu nih Bu Anissa ya, cuma 15 menit. Kira-kira apa yang ingin dilakukan dari percakapan hari ini? Mungkin dari permasalahan tadi, saya hanya ingin ada sesuatu yang bisa saya lakukan atau bisa saya rencanakan agar anak-anak tadi itu ketika pembelajaran saya lebih fokus dalam pembelajaran. Seperti itu, Bu. Hmm, jadi Bu Anissa ingin menemukan solusi ya agar bagaimana caranya Betul, agar Bu. anak-anak itu lebih bisa fokus dan bisa bersemangat dalam pelajaran matematika. Iya, betul, Bu. Memangnya situasi murid Bu Anissa sekarang ini seperti apa sih? Saya ingin tahu dulu. Jadi situasi anak-anak sekarang ini, Bu Us, ya tidak tidak memprihatinkan, bukannya seperti itu. Hanya ada beberapa anak yang ketika Mhm. saat saya menjelaskan, dia itu sepertinya berbicara dengan teman-temannya. Bahkan ada lagi beberapa siswa yang dia itu malah fokus membaca novel, Bu Us. Kemudian ada lagi salah satu siswa yang lain itu Bu Us, sepertinya dia itu menyendiri, dia seperti punya Mhm. kegiatan sendiri, seperti itu Bu. Jadi saya merasa ada apa sih ini kok seperti ini? Apa ada permasalahan apa saya yang Iya iya iya. menjelaskan kurang dipahami oleh siswa seperti itu Bu. Mhm. Anu ya, banyak ya model gaya murid Ibu Anissa tidak fokusnya itu ya. Ada yang baca Ya, novel, iya, ada yang mungkin menyendiri ini gitu ya. iya, mungkin Lucu-lucu. ini Bu Us kan sudah Kira-kira tahu kan ini ya, pelajaran matematika. kira-kira apa? Kira-kira apa yang mempengaruhi itu, Bu? Kok macam-macam itu gayanya? Kok nggak Iya, fokus gitu iya, ke iya, matematika? iya, betul Bu Us. Jadi saya sudah coba telusuri, sudah saya coba amati, bahkan saya nanyakan kepada siswa tersebut, kenapa ya nak ya, kok Mhm. sekarang kalian itu banyak ngomong sendiri seperti itu. Ternyata dia menjawab, saya bosan Bu, matematika itu sulit. Apalagi Mmm. kalau sudah ke tingkatan yang lebih tinggi, rasanya tambah berat Bu, tambah ruwet Bu, seperti itu. Ruwet katanya Bu Us, dia bilangnya itu ruwet, seperti itu. Jadi anak-anak sekarang itu macam-macam Bu Us. Iya. Artinya kalau saya tangkap, minat ibu siswa Ibu Anissa itu menurun terhadap pelajaran matematika itu karena dipengaruhi oleh bertambah sulitnya tingkat pelajaran ketika dia naik ke tingkat selanjutnya, Ibu ya? Iya, iya betul Bu Us. Ditambah lagi mungkin cara saya menyampaikan juga bisa Bu Us. Media yang saya gunakan juga belum menarik seperti itu Bu Us. Berarti banyak faktor Bu ya, bisa jadi karena dia naik tingkat ke kelas, Ya, yang lebih tinggi, jadi ya, lebih sulit pelajarannya, kemudian media juga mempengaruhi, atau bisa jadi juga pengelolaan kelas dari Bu Anissa ya, mungkin ya betul, Bu ya? betul, betul Bu Us, benar Bu Us, betul sekali Iya. Bu Us.
Lantas situasi seperti apa Bu yang Ibu Anissa inginkan? Iya, sebenarnya sih ya namanya guru ya Bu ya. Saya pengennya Iya. anak-anak itu di kelas semangat, fokus, kemudian dia itu nyaman ada di kelas dengan pembelajaran matematika yang saya berikan, mereka itu lebih memahami dengan mudah. Mungkin dengan media yang saya berikan lebih menarik, anak-anak lebih semangat. Itu yang saya inginkan Bu. Jadi lebih tepatnya anak-anak fokus. Kemudian dia mudah dalam memahami pelajaran yang sudah saya jelaskan. Seperti itu, Bu. Iya ini Bu Anissa, kalau Bu Anissa gambarkan siswa Bu Anissa sekarang ini ada di level berapa sih? Dan Ibu Anissa ingin naik tingkat ke level berapa muridnya? Begini, Bu Us, mungkin untuk saat ini ya ada di level 56 ya, Bu ya. Ini kan hanya asumsi 56 ya? saya. Iya, ini hanya Iya iya asumsi iya iya. saya. Ya Karena boleh saya saja Bu. iya, iya, karena saya lihat ya seperti itu, anak-anak tidak fokus dan sempat saya lihat untuk nilai pelajarannya juga agak menurun kan seperti itu, Bu Us. Dan yang saya inginkan anak-anak itu dari 5 sampai 6, jadi saya menginginkan anak-anak itu ada di level kisaran 7 dan 8. Seperti itu. Jadi 7 8 itu ya butuh waktu dan rencana yang matang seperti karena tidak mudah untuk bisa menaikkan dari 5 6 ke 7 8 kan seperti itu Bu Us. Butuh Iya. perencanaan, langkah-langkah yang matang dari saya seperti itu. Iya ini pelajaran matematika Bu, memang saya paham murid Ibu pasti apa namanya rada-rada susah dengan matematika dan ini juga permasalahan umum Ibu ya. Tidak Iya, saya yakin bukan hanya muridnya Bu Anissa saja yang benar Bu seperti Us. hal itu. Iya. Dan untuk mencapai untuk kriteria 5 6 itu ya ya wajar memang. Dan yang diinginkan oleh Bu Anissa naik ke level berapa? 7 8 Bu ya? Iya, 78 Bu Us. 10 itu sudah tinggi, Bu. Kalau menurut Ibu untuk mencapai ke tingkat level 7 8 itu tentu butuh ide matang yang harus dipersiapkan, Bu, ya. Kira-kira gagasan apa yang muncul di pikiran Bu Anissa nih untuk bisa mencapai target Bu Anissa? Mungkin gagasan pertama yang akan saya coba, mungkin saya harus Mhm. lihat minat bakat siswa, Bu. Tadi kan sudah dijelaskan, kita sudah ngomong tentang pengelolaan kelas. Jadi yang terlebih dahulu kita lihat minat bakat siswa, saya lihat, saya asesmen, kemudian habis itu saya terapkan pada perencanaan, kemudian saya memilih media yang akan saya ajarkan ke siswa. Seperti halnya saya memilih media yang sederhana yang nantinya bisa membuat siswa itu lebih memahami. Salah satu contoh seperti ini, Bu. Saya membuat media seperti klinometer sederhana. Jadi alat itu nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nyambung, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Bu. Oke, hebat Bu Anissa rencananya. Ya, Untuk mewujudkan gagasan tersebut, apa sih yang harus dipersiapkan, Bu? Yang untuk Ibu mewujud butuhkan, iya. yang Ibu persiapkan itu untuk mewujudkan itu semua? Ya tadi kembali lagi tadi Bu Us karena saya Mhm, butuh media, otomatis yang perlu saya siapkan adalah kolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian saya harus mencari media-media pembelajaran yang menarik yang ada di sosial media seperti di YouTube karena kan tahu Bu zaman sekarang sudah modern. Anak-anak mestinya lebih tahu apa ya media-media yang lebih lebih canggih, Bu, ya? canggih ada di media sosial. Iya. Wah, sepertinya Bu Anissa ini sudah siap ya untuk mewujudkan angan-angannya. Insya Allah. Lantas, apa yang bisa memastikan itu bisa berjalan, Bu? Yang bisa memastikan saya, Bu Us, ya saya harus pastikan terlebih dahulu dengan ya itu tadi kita berkolaborasi dengan rekan dan guru sejawat. Saya akan memberitahukan tentang rencana ini kepada Wakakurikulum bahwa ide-ide saya itu Bu, saya ingin karena ini kan pembelajarannya langsung ke aplikasi ke dalam kehidupan sehari, otomatis nanti di luar kelas. Jadi
saya harus mengkomunikasikannya terhadap wakakurikulum, bahkan kalau butuh kepada kepala sekolah, kan seperti itu, Bu Us. Iya. Ada lagi, Bu? Eh, Sudah cukup? Ada sih Bu, banyak sih Bu. Ya tentunya saya harus menjelaskan terlebih dahulu media itu dengan siswa. Jadi media ini kegunaannya apa, mungkin itu perlu dan butuh Bu, seperti itu Bu. Iya. Sosialisasi dengan siswa ya, Bu, ya? Iya, betul, Ya, sosialisasi dengan setuju, siswa Bu. maksudnya. Saya setuju dengan langkah-langkah yang Ibu sampaikan itu sudah bagus sekali. Terima kasih Bu. Jadi, apa yang jadi untuk selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan di setelah sesi ini, setelah alternatif-alternatif tadi? Mungkin saya dalam waktu terdekat saya akan Hmm, apa ya, perencanaan ini akan saya terapkan Bu Us. Mungkin di awal-awal tahun ajaran ini, dan ini mungkin tidak langsung saya terapkan karena ini butuh perencanaan yang matang Bu Us. Jadi saya harus iya, mencocokkan media mana yang cocok dengan materi pembelajaran saya dan bisa saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari saya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harus benar-benar dipersiapkan karena materi matematika iya, untuk dipersiapkan untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kita harus benar-benar memikirkan seperti itu, Bu. iya. Jadi waktunya insya Allah dalam waktu dekat ini, Bu, ya? Ya, dalam Secepatnya gitu ya? ya, dalam minggu-minggu ini, Iya, Bu. Iya, karena ini kan sudah iya, tahun ajaran baru kan seperti itu. Dimulai dari sekarang iya. kan seperti itu secepat-cepatnya. Mhm. Kalau begitu lantas siapa? Siapa nih yang bisa perlu yang Ibu hubungi, yang Ibu butuh dukungan untuk bisa mewujudkan langkah Ibu? Iya, betul. Tadi sudah saya bilang, sudah saya rencanakan bahwa saya akan meminta bantuan terhadap kepala sekolah. Kemudian Mhm, rekan sejawat yang sama juga mengajar materi atau mapel matematika, bahkan terhadap wakakurikulum dan juga terhadap guru-guru lain. Jadi tidak khusus guru-guru yang mengajar matematika. Jadi rekan-rekan guru yang lain juga bisa saya minta apa ya, minta arahan atau seperti apa yang enak mhm. dalam pembelajaran matematika agar menarik seperti itu. Ya, hebat hebat Bu Anissa, subhanallah. Menarik sekali Bu ya bahasan kita kali ini. Terima kasih. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari sesi ini? Saya merasa lega dan tercerahkan sekali, Bu Us. Saya bisa apa ya, solusi yang bisa saya dapat dari percakapan kali ini, Bu Us, mungkin ya. Permasalahan tentang siswa yang tadinya dia tidak bisa fokus di kelas, tidak minat dalam pembelajaran matematika. Sekarang saya punya solusi. Mungkin saya akan mengelola kelas dengan cara memberikan materi pembelajaran dengan menggunakan media yang menarik dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak-anak itu bisa lebih aktif diskusinya Mhm. dan juga pembelajaran saat mendengarkan saya menerangkan seperti itu. Wah, berarti kalau gitu saya ingin mendengar cerita lanjutannya setelah Ibu Anissa mempraktekkan semuanya itu. Bu, saya ucapkan terima kasih banyak loh ya Bu ya atas waktunya Bu ya. Saya Semoga juga, bahasan kita kali saya ini juga bisa yang terima bermanfaat Bu kasih. ya. Ya, sama-sama Bu Us. Ya, terima kasih Bu Anissa. Ya, Sampai sama-sama jumpa Bu di waktu Us. berikutnya ya. Oke Bu Assalamualaikum Bu Us. Anissa, selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.